Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Piknik, mereka pun akhirnya pergi ke danau nih. Hey, ayo datang dan pukul aku. Hey, bajingan, jangan lari. Tiba-tiba, si Paekwe menginjak sesuatu. Tunggu, sepertinya aku menginjak sesuatu. Yuko merespon, jangan bermain trik. Apa kau mencoba untuk menangkapku? Dan kemudian, memberiku ciuman keras. Hah, ini tengkorak. Hey, ada apa? Aku mendengar Xiaopai berteriak. Yuko, apa kau mau beli Xiaopai? Hei kalian, sini, datang sini. Ini, astaga. Heleng pingsan ngeliat tengkorak. Hei, itu ya tengkorak. Apa harus ditakuti? Bangun. Hei saudara, hati-hatilah. Kehidupan pernikahanmu sangatlah berat. Ayo, Yuko berkata. One-er, kau telah menangani begitu banyak kasus. Kau seharusnya memiliki pengalaman dengan mayat, iya kan? One-er menjawab. Baik, ini adalah mayat seorang praktisi. Praktisi? Iya, lihat ada benang emas di situ. Legenda mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin banyak benang emas di tulang. Puncak tulang tuannya hampir menjadi emas. Itu juga bisa disempurnakan menjadi harta sihir. Ini ada lagi di sini. Hah? Bagaimana bisa ini terjadi? Tulang para praktisi ini tiba-tiba muncul. Nggak, aku harus memberitahu gubernur. One-er, kemampuan observasimu terlalu buruk. Lupakan aja, aku akan mengingatkanmu lagi. Oh iya, apakah mereka baru aja mati? Tidak, tulang ini mungkin dari beberapa dekade yang lalu. Yuko berkata, dekade yang lalu? Mungkinkah itu berkaitan dengan leluhur Gunung Yin? One-er menjelaskan, diperkirakan tempat ini nggak jauh dari Gunung Yin. Mungkin itu adalah tempat para tetua mengepung dan memojokkan leluhur Gunung Yin saat itu. Yuko menambahkan, seharusnya ada beberapa petunjuk di sekitar sini. Kasus ini sudah diajukan dan nggak perlu melaporkannya. Mari menyebar dan mencari petunjuk di sekitar. Oke, dan mereka pun mulai masuk ke dalam gunung. Ke dalam hutan lebih tepatnya nih. Karena tulangnya ditemukan di tepi danau, kenapa kita mencari di sini? Kerangka itu semuanya memiliki jejak patah tulang alami. Jelas, mereka jatuh dari ketinggian dan hanyut ke danau oleh air. Gunung yang paling dekat dengan danau secara alami adalah Gunung Yin. Paekwe bertanya, lalu kenapa kau nggak memberitahu One-er untuk membuatnya melihat-lihat di tepi danau? Yuko menjawab, dengan mereka di sana, jika seseorang mengetahui bahwa kita hilang, mereka nggak akan curiga kita pergi ke Gunung Yin. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ular. Awas! Dan Yuko langsung menahannya. Tempat ini penuh dengan serangga beracun, ular, dan semut. Ini terlalu berbahaya. Jangan khawatir, suamimu akan melindungimu. Oh ya, kakakku dulu muncul di Gunung Yin ini, tapi itu terlalu berbahaya, jadi aku nggak mencarinya. Yuko berkata, nah, kali ini kau bisa memanfaatkan situasi untuk menemukan jejak kakakmu. Leluhur Gunung Yin 100 tahun yang lalu, apa masih bisa ditemukan? Yuko menjawab, tentu saja. Metode konvensional nggak bisa menemukan apapun. Tetapi bukankah kita masih memiliki kamu? Hah? Aku nggak memiliki banyak kesabaran. Ini yang gue dapatkan dari mayat tadi. Kau adalah seorang kultivator dan kau sangat peka terhadap energi spiritual. Apa kau bisa merasakan aura serupa di sekitarmu? Hei,
Kau memperlakukanku seperti anjing. Kau jahat. Enggak, kau bukan anjing. Kau adalah kelinci kecilku. Tunggu bentar. Aku bisa merasakan sesuatu. Di mana itu? Itu, di depan. Dengan cepat, Yuko langsung lari. Hei, bajingan, tunggu aku. Dan akhirnya, mereka pun sampai di tepi sungai ya tampaknya ya. Ini dia. Sepertinya ada sesuatu di dalam air. Lalu Yuko itu menggunakan tongkat kayu. Dia mengangkat sebuah mayat. Apa ini seragam Kyul Tongming? Kyul Tongming benar-benar miskin. Sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi mereka nggak punya uang untuk berganti pakaian. Sepertinya ini adalah seorang pendeta. Seorang pendeta. Nah, seperti pakaian Fansha, lembaran besi logam ini semuanya dilapisi minyak sehingga nggak berkarat. Sepertinya ini tempat yang kita cari. Tunggu sebentar. Aku selalu merasa seperti aku melewatkan sesuatu. Lalu tiba-tiba muncul nih sebuah ular yang sangat besar. Dan ular itu keluar dari air dan masuk lagi ke air. Awas! Dan Chao Fang langsung menarik Pai Kuai ke atas pohon. Pai Kuai berkata, ular yang sangat besar, sangat menakutkan. Yuko merespon, jangan takut, itu hanya monster. Namun, ular sebesar itu biasanya suka membangun sarang di tanah yang berharga. Sepertinya leluhur Gunung Yin ini benar-benar jatuh di sini. Sayang, menurutmu dia adalah seorang martial emperor yang dekat dengan guru. Kenapa dia bertarung sampai mati di sini? Yuko melanjutkan, istri bodoh. Yang aku maksud adalah leluhur Gunung Yin ini memiliki basis kultivasi yang begitu tinggi. Dia bisa aja melarikan diri. Tetapi kenapa dia bertahan di tempat ini dan akhirnya mati dalam pertempuran? Pai Kuai menjawab, apa kau mengatakan bahwa leluhur Gunung Yin menemukan beberapa harta dan menyimpannya di sini? Yuko membalas, itu benar. Aku takut ada rahasia di sini yang membuat leluhur Gunung Yin dan Kyul Tongming menjadi gila. Apalagi setelah mengalahkan leluhur Gunung Yin, pengadilan gak mencari tubuhnya tetapi melarang tempat ini. Mungkin untuk menjaga rahasia ini. Tapi ini ularnya sangat kuat. Jangan khawatir. Lihat aku. Kita melihat nih, Yuko mengambil pedangnya. Dan Yuko maju nih, kita lihat ularnya masuk lagi ke dalam air. Hati-hati, alma yang sama dari binatang iblis akan jauh lebih kuat daripada kultivator. Binatang iblis ini berada di tengah Martial King. Aku takut itu jauh lebih kuat darimu. Kita lihat Yuko menyerangnya di dalam air. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kau harus melahirkan banyak anak yang gemuk. Jam berapa sekarang? Masih gak selaras. Aku gak mengizinkan kamu terlibat dalam masalah. Lalu tiba-tiba, Yuko, kita lihat nih, Yuko dimakan sama si ular. Kenapa? Kenapa mereka semua meninggalkanku satu persatu? Ini sedikit flashback nih si Pai Kuai. Kau akan menjadi istriku mulai sekarang. Kau akan pergi kemanapun aku pergi. Sayang, aku berencana untuk memiliki banyak anak gemuk denganmu. Keinginan besar dalam hidupku adalah untuk makan dan menunggu untuk mati, untuk hidup dengan keluargaku, menjadi tua dengan seseorang yang kau cintai. Itu adalah mimpi yang indah, bukan? Biarkan aku keluar. Aku akan membantumu membunuh binatang ini. Hanya aku yang bisa membalaskan dendammu. Garis bodoh, kau terlalu lemah. Gak mungkin. Kau membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Kita ngeliat nih, si Pai Kuai langsung mode bertarung. Lalu tiba-tiba kita melihat nih, badan dari ularnya seperti terpotong. Ini sangat bau. Ternyata Yuko masih selamat. Yuko muntah. Yuko berkata, sayang, ada apa denganmu? Kau nggak mengenali suamimu sendiri? Datanglah ke sini, biarkan suamimu mencium dan memelukmu. Kau sangat bau. Yuko didorong ke sungai. Kamu bunuh suamimu. Tapi saja di dalam, ini, Yuko, apa aku baik-baik aja? Yuko berkata, untung aja aku bisa berenang. Jika aku nggak pandai berenang, kau akan menjadi janda kecil. Kau tadi bau sangat buruk barusan, sehingga aku secara nggak sadar mendorongmu. Baiklah. Aku nggak menyalahkanmu, tetapi aku baru aja melihat sesuatu di bawah air dan kita harus meminta bantuan. Piuwit. Lalu si Yuko memanggil beberapa orang. Tua muda, Yuko bertanya, bagaimana investigasinya? Mayat beberapa mata-mata Kyul Tongming ditemukan. Ada yang sudah lama mati dan ada juga yang baru. Tampaknya Kyul Tongming baru-baru ini mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan leluhur Gunung Yin. Yuko berkata, mereka adalah orang yang aku korbankan dan mereka akan menyelidiki sekitar tempat ini terlebih dahulu. Dan kemudian kau akan membawa saudara yang tersisa untuk menangani mayat ular besar. Yuko berkata, Li Chong, ada sesuatu di kolam ini. Kau dan aku turun untuk menyelidikinya. Siap. Hei, berhati-hatilah. Ayahnya si Liuko bertanya, San Yuan, apakah Kuo-er benar-benar pergi ke Gunung Yin? Dia menjawab, iya. San Yuan menjawab, iya. Aku telah mengirim ahli untuk melindunginya secara rahasia. Ayahnya merespon, gak masalah. Kuo-er adalah ahli tingkat Martial Emperor. Mudah untuk berurusan dengan binatang iblis belaka. Tapi apa yang dilakukan di sana? Si Sanyo menjawab, dia mencari keberadaan leluhur Gunung Yin.
Tetapi itu 100 tahun yang lalu dan diperkirakan gak ada petunjuk. Ayahnya merespon, belum tentu. Gadis Xiaopai itu adalah seorang kultivator yang gak lemah. Aku bisa merasakan ada kekuatan di tubuhnya dan dia sangat peka terhadap fluktuasi energi spiritual. Dengan usahanya, mungkin dia bisa menemukan beberapa barang berharga. San Yuan berkata, ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk pernikahan tua muda sekarang? Gadis yang nama belakangnya adalah Mu, kekasih masa kecil tua muda itu gak buruk. Ayahnya merespon, Wan emang luar biasa, tapi dia sudah memiliki hati untuk seseorang dan dia cocok dengan dia sejak lama. Apakah kau memperhatikan mata Kuo-er melihat Xiaopai penuh emosi baru-baru ini? San Yuan berkata, tapi bagaimanapun juga Xiaopai itu adalah pelayan. Ayahnya membalas, ada kataku di namanya, dan jika dia berhubungan dengan keluarga itu, dia layak untuk Kuo-er. Hah? Keluarga? Apa kau benar-benar ingin tahu? San Yuan merespon, gak perlu, budak yang baru dicegat sudah dikirim. Saya akan pergi dulu. Kita kembali ke Liu Ko yang sedang menyelam. Dalam hati Liu Ko bahkan ada ular raksasa di bawah air. Tapi sepertinya dia melindungi sesuatu. Saat mereka berdua ke bawah, kita melihat nih, ada sesuatu nih yang terang-terang menyala. Ternyata kulit ular. Lalu kita melihat nih, tiba-tiba ada muncul seperti sebuah rumah mungkin. Hah? Benda apa itu? Kami menemukan peti mati ini di danau air ini. Mungkin terkait dengan leluhur Gunung Yin. Apa yang terjadi pada tubuh ular itu? Pai Kuai menjawab, aku mengeluarkan kantong empedu ular dan esensi iblis untukmu. Itu bau, sangat bau. Nih, datang dan ambil sendiri. Istriku benar-benar hebat. Lihat apa yang ada di peti mati itu. Dan akhirnya petinya pun dibuka. Pai Kuai berkata, ketika kau baru aja ditelan oleh ular raksasa itu membuatku ketakutan. Yuko membalas, jangan khawatir, aku gak akan mati semudah itu. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu menjadi janda? Oh iya, itu sangat cocok denganmu. Hei, apa kau memperhatikan anting-anting baruku? Yuko merespon, bukan. Maksudku, armor unicorn ini sangat cocok denganmu. Itu membuat pangsitmu berubah menjadi roti custard. Pasti enak pas digigit. Kau mengajakku berkelahi, ha? Oh iya, kenapa kau nggak menyimpan hal bagus untuk dirimu sendiri? Nggak dapat dihindari bahwa akan ada kecelakaan saat kau jauh dari rumah. Basis kultivasimu sangat lemah. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menderita sedikit kerusakan? Yuko, terima kasih. Tapi tiba-tiba, tua muda, peti mati terbuka. Lalu Yuko didorong ke sungai lagi. Tua muda, kau dicong. Kita melihat di dalam peti mati itu ada seorang mayat kali ya. Dalam hati Yuko, dia dekat dengan aura guru dan kekuatannya lebih tinggi dariku. Dia seharusnya leluhur Gunung Yin. Li Chong berkata, apakah leluhur Gunung Yin itu pemuda yang begitu menarik? Pai Kuai berkata, aku pikir dia itu orang tua yang buruk, tapi pria ini sangat tampan. Dalam hati Yuko, kenapa ada aroma yang familiar? Oh gitu. Apakah suamimu terlihat tampan? Kau bau. Lalu tiba-tiba, tua muda, lihat, dia memegang sesuatu di mulutnya. Bukan memegang dong. Kalau megang pakai tangan dong, bukan di mulut. Lihat, ada sesuatu di mulutnya. Apa ini? Yuko menjawab, itu adalah mutiara es yang misterius, dibuat dengan jiwa es dari es 1000 tahun yang dapat menjaga tubuh agar tidak membusuk selama ribuan tahun. Benda ini sangat berharga dan bisa dijual. Li Chong berkata, apakah benda ini begitu berharga? Lalu esnya diambil tuh. Loh, jangan. Dan kita melihat tubuhnya langsung mulai mengkerut dan mulai keluar asap. Tua muda, ini, Yuko berkata, lupakan aja, peti mati sudah dibuka. Bahkan jika kita nggak mengambilnya, orang lain akan mengambilnya nanti. Periksa untuk hal lain yang perlu diperhatikan. Lalu kita melihat nih, di tangannya tadi ada sesuatu berwarna hijau dan benda itu diambil. Li Chong berkata, ngomong-ngomong, tua muda, buku barumu tanda kutip bercinta. Tua muda, buku barumu bercinta sudah mulai laku dan banyak dicari oleh anak muda. Yuko merespon, bercinta adalah kisah romantis sehingga lebih cenderung disukai oleh anak muda yang memiliki kerinduan akan cinta. Tapi apakah benar ada cinta di dunia ini? Yuko menjawab, cinta sejati emang ada, tapi sangat jarang. Cinta kebanyakan orang gak lebih dari pria dan wanita yang hidup bersama. Dalam hati Li Chong, aku gak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Lalu kita melihat nih, mereka membuka seperti, bukan tenda, ya tempat untuk makan-makanan beristirahat lah, di pinggir sungai gitu kan. Ada yang masak-masak. Lalu Yuko datang nih bersama Pai Kuai. Untungnya panen kali ini gak kecil. Lalu kita melihat nih, orang yang tengah berkata, kemana aja kau berkeliaran nak? Yuko menjawab, hehe, aku baru aja pergi ke gunung untuk berburu beberapa binatang liar. Piknik musim semi yang langka, bukankah seharusnya kita menikmatinya? Lalu Liu Ko melihat ke arah si Longci. Longci, ada apa? Tuanmu ingin Wan menikah dengan anak Tuan Lin. Dia nggak tahu bahwa kau dan Wan Longci merespon, dia tahu, tapi karena konflik antara dua keluarga kami, sulit baginya untuk setuju. Apa yang disebut masalah pernikahan diputuskan oleh orang tua.
One Earth selalu menjadi putri kesayangan guru. Apa yang bisa kulakukan? Yuko merespon, sepertinya seseorang membutuhkan sedikit bantuan. Yuko, apa kau punya cara? Kalau kau bisa menyelesaikan ini, aku akan mencuri minuman bunga Osmanthus berusia 50 tahun untuk kita minum bersama. Yuko berkata, apa? Kita? Bahkan kalau kamu nggak memberi aku anggur, aku akan tetap membantumu. Longjing berkata, oke, maka aku nggak akan memberikannya padamu. Yuko merespon, nggak. Kalau kau nggak melakukannya, itu artinya aku nggak suka minuman Osmanthus beraroma manismu itu. Aku harus mendukung anggur ini. Jangan khawatir, dasar. Anggur sangat diperlukan bagimu. Karakter tua muda Lin itu nggak buruk, tapi dia sedikit bejat dan dia lemah. Kau bisa memikirkan sebuah cara. Baiklah, tunggu aja kabar baik dariku. Lalu akhirnya mereka pergi nih ke sebuah rumah kayaknya ya. Pai Kuai berkata, kau bilang pakaianmu berantakan. Kenapa kau tidak meminta pembantu untuk membersihkan untukmu sebelumnya? Yuko merespon, aku nggak suka orang menyentuh barang-barangku. Ya ampun, kalau gitu aku nggak akan membersihkan mereka untukmu lagi. Yuko membalas, tolong, jangan, kau bukan orang lain. Itu sangat menjijikan. Kau tahu kata-kata manis. Dan kau pasti bermain-main dengan wanita di hari kerja. Hei, aku bukan salah satu dari orang-orang cabul itu. Tapi saat Pai Kuai melihat, astaga, kau, siapa kau? Yuko menjawab, ini adalah jarum penyamaran yang aku beli di pasar gelap. Meskipun seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi bisa dengan mudah mendeteksinya, itu cukup untuk membantu Longjing melawan keluarga Lin. Pai Kuai merespon, membuatku takut setengah mati. Kau tiba-tiba menjadi sangat jelek. Yuko bertanya, ngomong-ngomong istriku, kapan terakhir kali adikmu terlihat? Pai Kuai menjawab, bukankah terakhir terlihat di kontes puisi? Berarti udah hampir sebulan. Ketika adikmu muncul seluruh bulan purnama. Pai Kuai membalas, bagaimana kau tahu? Entah kenapa, menjelang malam bulan purnama, aku akan sangat lemas dan mengantuk. Yuko berkata, coba tebak, mungkin setiap malam bulan purnama, kakakmu akan datang ke sini untuk menemuimu. Kau nggak tahu itu. Apa? Apakah kau ingin kakakku datang? Yuko menjawab, tentu saja. Aku harap aku bisa membawa kalian berdua ke dalam pelukanku. Kau benar-benar ingin mendapatkan kakakku. Ya udah, oke. Aku nggak akan menggodamu lagi. Saatnya aku pergi. Ya udah, berhati-hatilah di jalan. Dan Yuko pun akhirnya pergi. Dalam hati Pai Kuai, kenapa kau tinggalkan aku sendiri lagi? Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu nih. Bajingan, kau berpikir untuk membawa aku bersamamu. Tapi saat dibuka, ternyata bukan Yuko nih. Tuan ingin melihatmu. Ternyata itu adalah Lin Sanyuan. Dia berkata, Tuan ingin melihatmu. Kita melihat nih, Pai Kuai pun pergi untuk menemui ayahnya dari Liuko. Master, ayahnya Liuko berkata, apa aku tahu siapa identitasmu sebenarnya? Pai Kuai berkata, Master, apa yang Anda maksud dengan identitas? Saya nggak mengerti. 3 tahun lalu, orang suci klanku membelot, tapi ada Hui, pembunuh di Keng Hut, ya itulah. Yuko nggak akan pernah membayangkan bahwa selain Kyul Tongming, ada orang-orang dari klanku yang mencarimu kemana-mana. Siapa kau sebenarnya? Berdasarkan kultivasimu, aku menyarankan kau untuk tidak bertindak gegabah. Kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, apa aku harus menunggu sampai hari ini? Dalam hati Pai Kuai, kekuatan orang ini nggak terduga dan nggak bisa dipastikan. Pai Kuai berkata, lalu kenapa Tuan memanggilku hari ini? Masalah klanku adalah tabu di semua negara, tapi Yuko menerimamu sebagai pelayan. Jika master klanku datang untuk berkunjung, aku khawatir Yuko akan terlibat. Maksudmu aku harus menjauh dari tua muda. Sekarang kita pergi nih di Lin's Mansion. Di Lin's Mansion, kultivasi Lin adalah yin murni dan secara alami dia akan menjadi lemah. Oh, jadi gitu. Ya, yang kiri melanjutkan. Pernikahan ini adalah masalah kecil. Kalau kau menyakiti putrimu, itu akan menjadi apa yang kau katakan itu benar. Tapi jika dia nggak menikahi putrimu, bagaimana bisa penyakit anakku bisa disembuhkan? Yang kiri melanjutkan nih. Aku tahu sedikit tentang geomansi dan beberapa prinsip medis. Dan mungkin aku bisa memberikan bantuan untuk penyakit putramu. Yang kanan merespon, jika Tuan bisa menyembuhkan anak saya, maka Anda adalah dermawan keluarga Lin kami. Anak saya ada di sana, Tuan. Tolong, kita melihat nih. Orang ini nih adalah Mr. Lin. Lalu dicek nih, gimana keadaannya? Dalam hati orang yang ini nih, yang pakai baju kuning, jenggotnya panjang, vitalitas berkurang, tubuh melemah, dan organ dalam hampir membusuk. Dia berkata, Tuan Lin, apakah anakmu pernah mengalami kecelakaan? Si Tuan Lin menjawab, kau jenius. Sejak istriku pergi, anakku turun berat badan karena dia nggak mau makan atau minum. Lalu tiba-tiba muncul nih seorang wanita. Dia berkata, Tuan, kenapa kau membawa penipu ini lagi? Kesehatan tua muda sudah seperti ini. Kau nggak perlu menyiksanya. Lalu si Tuan Lin merespon, Nyonya, Anda salah paham. Ini dokter. Lalu si dokter menjelaskan nih, nggak perlu diperiksa. Penyakit tua muda adalah akumulasi jangka panjang dan disebabkan secara artifisial. Omong kosong. Tuan, cepat dan laporkan ke petugas. Si Tuan Lin berkata, tunggu sebentar.
Mari kita dengarkan dia. Siapa yang bertanggung jawab atas makanan sehari-hari Lin Xiao? Itu saya. Nah tuh orang yang angkat tangan tuh. Apakah kau yang membuat semua kue ini? Kenapa ada Shamrock di dalamnya? Yang masak merespon. Apa masalahnya? Ini adalah makanan obat yang disiapkan sesuai dengan resep dokter. Shamrocks dapat diterapkan secara eksternal untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi ketika dimakan, mereka bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan dan angin masuk ke dalam tubuh. Penyakit tua muda ini disebabkan oleh konsumsi Shamrock selama bertahun-tahun. Dokter mana yang meresepkan ini? Aku. Tafu, aku memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kau menyakiti anakku. Lalu si Tafu bersujud. Tuan, penipu ini mencoba membuatku terlihat buruk. Tolong mengerti saya, Tuan. Lalu si Nyonya berkata, Tuan Tafu telah melayani kita selama bertahun-tahun. Apakah Anda lebih suka mempercayai orang luar? Ini. Lalu seseorang datang nih. Siapa yang ingin bertemu petugas? Datang nih 3 orang. Sedangkan sekarang kita pergi nih ke Pai Kuai. Dalam hati Pai Kuai, nggak kusangka ada begitu banyak rahasia tentang dirinya. Apa aku cocok untuknya? Lalu kita melihat nih, masih di keluarga Lin. Seseorang berkata, pemimpin, ini ditemukan di kamar pelayan. Hah, ini emang ramuan yang sama. Si Tuan Lin berkata, Tafu, kau benar-benar melakukan hal seperti itu, hah? Dalam hati si dokter yang berjanggut nih melaporkan duluan, emang tindakan yang tepat. Hah, saya minta maaf Tuan, ini semua Madam lah yang membuat saya melakukan itu. Tafu, kenapa kau membocorkannya? Apa kau mau penyakit putrimu gak sembuh? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.